Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Apriani dari kelas 12 IPA. Di sini kita akan membahas tentang metabolisme sel, khususnya pada proses sistem transport elektron. Transport elektron atau biasa disebut fosforilasi oksidatif merupakan tahap pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, NADH itu sendiri dihasilkan dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs yang dikumpulkan nantinya di transport elektron dan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Itu juga FADH2 yang dihasilkan dari proses siklus Krebs. Tempat terjadinya proses transport elektron ini berada di mitokondria, lebih tepatnya di bagian membran dalam atau yang dinamakan kristal. Nah, selanjutnya proses pembentukan ATP dalam sistem transport elektron. Proses ini terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Dan perlu kalian ketahui, hasil dari oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan oksidasi 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, pada tabel ini saya akan menjelaskan jumlah ATP yang dihasilkan dalam sistem transport elektron dan berasal dari mana ATP tersebut. Pada bagian sitoplasma terjadi proses yang dinamakan glikolisis, sedangkan di bagian mitokondria terjadi pembentukan asetil koenzim atau dekarboksilasi oksidatif dan juga terjadi siklus Krebs. Perlu kita ingat juga proses sistem transport elektron terjadi di mitokondria, lebih tepatnya pada bagian membran dalam. Pada proses pengubahan glukosa menjadi asam piruvat ini terjadi pada proses glikolisis, dan dalam prosesnya ini menghasilkan 2 ATP dan juga 2 NADH. Nah, NADH ini yang akan kita pakai pada proses sistem elektron. Kemudian, asam piruvat ini akan diperlukan pada proses dekarboksilasi oksidatif ini atau pembentukan asetil koenzim A. Nah, karena asam piruvat berjumlah 2, maka asetil koenzim yang dihasilkan juga berjumlah 2. Dan dalam prosesnya menghasilkan 2 karbon dioksida dan 2 NADH. Nah, di sini akan berlanjut lagi ke siklus Krebs yang menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2 dan juga menghasilkan 2 ATP dan 4 karbon dioksida. Nah, kita berpindah lagi ke bagian sebelah sini yang akan kita pakai pada proses transport elektron hanya NADH dan FADH2. Sudah kita ketahui bahwa hasil dari oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP. Jadi, karena total NADH yang dihasilkan pada proses glikolisis berjumlah 2 NADH, maka ATP yang dihasilkan pada proses sistem transport elektron berjumlah 6 ATP. Karena 2 dikalikan 3 ATP sama dengan 6 ATP. Begitu juga dengan total NADH yang dihasilkan dari proses dekarboksilasi oksidatif berjumlah 2 NADH. Dan dari hasil prosesnya menghasilkan 6 ATP juga. Selanjutnya, karena total NADH yang dihasilkan pada proses siklus Krebs berjumlah 6 NADH, maka ATP yang dihasilkan transport elektron berjumlah 18 ATP. Karena 6 NADH dikalikan 3 ATP sama dengan 18 ATP. Dan dari proses siklus Krebs itu juga menghasilkan FADH2 yang berjumlah 2. Nah, 2 FADH2 ini dikalikan dengan 2 ATP sama dengan 4 ATP. Jadi, jumlah ATP yang dihasilkan dari setiap molekul glukosa pada organisme prokaryotik berjumlah 38 ATP. Dikarenakan
4 ATP ini didapat dari 2 ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis dan 2 ATP lagi dihasilkan dari proses siklus Krebs. Sedangkan 34 ATP ini dihasilkan dari jumlah seluruh ATP yang dihasilkan pada sistem transport elektron. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang ATP yang dihasilkan pada organisme prokaryotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jumlah ATP yang dihasilkan pada organisme eukaryotik. Ada perbedaan antara jumlah ATP yang dihasilkan organisme eukaryotik dan prokaryotik. Sudah kita ketahui 2 NADH ini didapat dari hasil glikolisis. Kemudian 2 NADH ini diproses dalam sistem transport elektron dan menghasilkan 4 ATP. Mengapa demikian? Padahal sudah kita ketahui bahwa oksidasi 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Ini dikarenakan NADH hasil glikolisis dibentuk di dalam sitosol. Akibatnya NADH tersebut harus dimasukkan ke dalam mitokondria. Pemindahan 2 NADH hasil glikolisis tersebut memerlukan 2 ATP. Dikarenakan 2 NADH dikalikan 3 ATP berjumlah 6 ATP, dikurangi 2 ATP menjadi 4 ATP. Jadi keseluruhan jumlah ATP yang dihasilkan setiap molekul glukosa pada organisme eukaryotik berjumlah 36 ATP. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.